Prabowo Subianto, seorang tokoh inspiratif nasional yang namanya sangat-sangat terkenal. Bahkan saking terkenalnya nama ini akan terasa aneh kalau ada masyarakat tuh yang nggak tahu siapa itu Prabowo. Meski usianya udah nggak lagi muda, tapi anak-anak muda mengidolakannya. Anak-anak muda ini biasanya hanya mengenal Prabowo sebagai pengusaha dan politik ulung saja, dan gak banyak yang tahu jika Prabowo dulunya di militer juga sukses sebagai seorang prajurit. Namun seperti kisah-kisah inspiratif lainnya, dalam menjalani kehidupan Prabowo juga mengalami lika-liku kehidupan yang menyakitkan. Misalnya ia pernah dipecat dari militer saat berpangkat letnan jenderal, atau berpisah dari sang istri hingga harus mengasingkan diri ke luar negeri, dan itu terjadi di tahun yang sama. Hantaman demi hantaman tak membuat Prabowo menyerah pada keadaan. Dia bangkit kembali melewati setiap badai, dan kini kita melihatnya kembali dikencah berpolitikan nasional. Seperti apa kehidupan lengkap seorang Prabowo, apa saja prestasi dan kontroversinya, kepahitan apa yang sudah dijalaninya, dan apakah tokoh yang satu ini pantas disebut pejuang? Kita akan membahasnya dalam segmen biografi histori perjalanan Prabowo Subianto. Prabowo Subianto lahir di DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Sumitro Tjojohadikusumo dan Dora Marisigar. Ayahnya merupakan seorang pakar ekonom dan politisi PSI. PSI di sini jangan kalian pikir Partai Solidaritas Indonesia ya, tapi Partai Sosialis Indonesia yang didirikan oleh Sultan Syahrir. Selain itu, ayah Prabowo ini juga pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir, juga pernah menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Wilopo. Jadi kalau soal ayah Prabowo ini bukan orang biasa. Begitupun kakek Prabowo yang bernama Margono Tjojohadikusumo. Ia juga orang hebat yang merupakan pendiri BNI. Tahu kan BNI? Salah satu bank terbesar Indonesia. Dan gak cuma itu nih, kakeknya juga merupakan ketua Dewan Pertimbangan Agung pertama Indonesia. Jadi kalau soal keluarga ini benar-benar berdarah biru. Karena kalau kita telusuri lebih jauh lagi ke kakek moyangnya, itu nama kakek moyang itu Raden Tumenggung Kartanegara. Raden Tumenggung ini sezaman sama Pangeran Diponegoro. Ia pernah jadi Panglima Laskar Kepercayaan Diponegoro, pernah juga jadi Adipati Merapat, bahkan Bupati pertama dari Kabupaten Banyumas. Jadi memang benar-benar bangsawan. Meski begitu, kehidupan keluarga Prabowo ini nggak serta-merta bisa aman di Indonesia. Keluarganya kerap mendapatkan teror, apalagi setelah ayahnya Sumitro jadi salah satu pengkritik paling keras pemerintahan Soekarno. Kalau kalian udah pernah baca gimana positioning Sultan Syahrir waktu berada di luar pemerintahan, maka begitu pula posisi Sumitro. Di akhir cerita kita tahu Sultan Syahrir itu ditangkap lalu dipenjarain, tapi tidak dengan Sumitro karena ia dan keluarganya kabur ke luar negeri, termasuk membawa Prabowo. Karena itu Prabowo kecil banyak menghabiskan waktunya di luar negeri, bahkan hampir seluruh pendidikan formalnya itu selesai ya di luar negeri. Sekolah-sekolah yang pernah ia jejaki antaranya Victoria Institution Kuala Lumpur, Zurich International Swiss, kemudian ada juga The American School di London. Saat menjadi siswa, Prabowo itu sangat-sangat cerdas. Ia bahkan mampu naik kelas lebih cepat dari yang lain. Bayangin aja, dia kan punya kakak tuh. Nah, kakaknya ini bisa dia kejar sama nih kelasnya karena memang pinter banget. Setelah pendidikan menengahnya selesai, sebenarnya sudah mendaftar dan diterima di 3 universitas berbeda, dan ini ternama semua di Amerika. Tapi entah kenapa ia lebih memilih untuk pulang dan mengabdi sebagai seorang tentara. Kalau kata Fahri Hamzah, pilihan Pak Prabowo itu pilihan yang gak masuk akal. Bagaimana mungkin ada anak berdarah biru, bangsawan, orang kaya, ibu bapaknya berpengaruh, mau-maunya jadi serdadu yang jelas-jelas itu merenggut nyawanya? Kapan aja itu bisa? Tapi karena memang jiwa Prabowo yang patriot, dia melakukannya. Seperti apa karirnya di dunia militer? Kita akan membahasnya di chapter kedua. Pada tahun 1974, Prabowo resmi menjadi prajurit dengan pangkat Letnan II di Akabri Magelang. Dan setelah 2 tahun pendidikan, ia ditugaskan di pasukan khusus Angkatan Darat bernama Kopasanda. Di sini ia didapuk menjadi komandan peleton pada grup 1 yang operasinya itu di Timur Nanggala Timur. Operasi ini penting sekali karena misinya adalah menangkap Nicolau dos Reis Lobato yang merupakan pimpinan utama Fretilin. Apa itu Fretilin? Singkatannya Fretilin itu adalah Front Revolusi Independen Timor Leste, semacam sebuah gerakan kemerdekaan lah gitu. Ya kalau di Aceh namanya GAM, kalau di Papua namanya OPM.
Prabowo yang memimpin operasi tersebut berhasil nemuin Lobato di Maubisse. Awalnya Lobato ini melakukan perlawanan namun harus tewas karena perutnya tertembak. Tewasnya Lobato jadi pertanda berakhirnya perlawanan Fredlin terhadap militer Indonesia. Ini adalah prestasi terbesar Prabowo semenjak gabung di militer. Karenanya 5 tahun setelah itu ia ditunjuk jadi wakil komandan pada Detasemen Khusus 81 yang tugasnya itu untuk penanggulangan teror. 2 tahun setelahnya, Prabowo ditugaskan menjadi wakil komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 dan 2 tahun berselang lagi-lagi ia naik jabatan dan menjadi komandan batalion tersebut. Jadi karirnya bisa dibilang di dunia militer itu moncer luar biasa. Pada tahun 1993, Prabowo balik lagi ke pasukan khusus. Kalau hari ini namanya udah berubah jadi komandan pasukan khusus atau yang disingkat dengan Kopassus. Ia diangkat jadi komandan grup 3 Sandi Yuda di bawah kepimpinan Brigadir Jenderal Agung Gemelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadi Siswoyo. Pada bulan Desember 1995, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Setelah resmi jadi Danjen Kopassus, ia mendapatkan tugas penting dan bersejarah, yaitu membebaskan Sandra Mapenduma. Apa itu Operasi Mapenduma? Operasi Mapenduma merupakan operasi militer untuk ngebebasin 26 peneliti yang disandra sama OPM, pimpinan Kelly waktu itu. Dinamakan Operasi Mapenduma karena kejadiannya di desa Mapenduma. Operasi ini sangat menguras tenaga karena medannya yang sulit dan informasi yang terbatas. Jadi awalnya para peneliti itu melakukan ekspedisi ke Taman Nasional Lorentz, sebuah kawasan hutan liar seluas 2,4 juta hektar. Saat tengah meneliti, mereka dianggap sama OPM lalu dijadikan sandra. 27 peneliti ini akan dibebaskan apabila pemerintah mau mengakui kemerdekaan Papua. Jelas permintaan itu ditolak sama pemerintah. Untuk menyelesaikan masalah itu diutuslah Kopassus bersama dengan komandan jenderalnya. Siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto. Pada tanggal 8 Januari 1996 operasi pertama dilakukan. Awalnya mereka melakukan negosiasi yang panjang, hasilnya 9 sandera dibebaskan. Selanjutnya pada tanggal 25 Januari tiba-tiba OPM memutuskan kontak sepihak dengan tim Prabowo dan mereka menolak untuk melakukan negosiasi tanpa seizin Kelly katanya. Pimpinannya Kelly itu berada di Papua Nugini. Pada tanggal 26 Februari 1996 informasi intelijen menyebut kalau para sandera itu ditempatkan dalam sebuah gua yang dinamai Gua Kelelawar. Menurut informasi, Gua Kelelawar itu tingginya itu 7 meter dan cuma bisa dijangkau lewat titian anak tangga. Pada tanggal 29 Februari 1996, Kopassus berhasil menemukan para sandera di sebuah gubuk di desa Gaselama. Pada pertemuan ini, anak buah OPM mengabarkan kepada tim Satgas Prabowo bahwa pihaknya baru akan mempertimbangkan para sandera ini bisa bebas atau enggak nanti setelah mereka itu melakukan komunikasi dengan pimpinan OPM di Papua Nugini. Namun beberapa hari setelah itu, pimpinan OPM mengeluarkan pernyataan gila, yaitu tidak akan membebaskan para sandera kecuali pemerintah Indonesia lagi-lagi mau mengakui kemerdekaan Republik Papua Barat. Seketika saat itu situasi berubah menjadi lebih menegangkan. Di sini Prabowo tidak putus asa, ia terus berusaha mencari cara hingga akhirnya membentuk tim inti pembaca jejak yang tugasnya nanti melacak keberadaan para sandera dan mensabotase pasukan OPM. Tim ini terdiri dari pasukan Kopassus dan Kodam Cendrawasih. Ia dinamakan tim Kasuari yang dipimpin langsung oleh Serka Bayani. Jadi Serka Bayani ini anggota Kopassus asli Papua dan kata Prabowo perannya sangat-sangat vital. Menurut Prabowo, Serka Bayani itu orangnya tenang, berani, penembak jitu dan kemampuannya luar biasa. Dalam operasi di Papua, Bayani biasanya nggak pakai sepatu dan cuma pakai celana pendek doang. Makanya pas Serda Bayani ini gabung sama orang-orang OPM di camp-campnya itu nggak ada yang tahu kalau dia ini adalah tentara gitu. Dan dalam operasi itu biasanya Bayani berhasil menewaskan beberapa musuh dan merebut 3-4 pucuk senjata, dan kalau dihitung secara total aksinya itu bisa berhasil merebut setidaknya 100 pucuk senjata lebih. Namun tetap saja operasi Mapenduma masih terasa sulit karena posisinya di tengah hutan. Apalagi di tahun itu TNI belum punya satelit dan drone seperti sekarang. Menjelang waktu akhir sebelum Prabowo mengambil keputusan menyerbu lawan ceritanya, ia bertanya kepada tim intelijen di mana posisi komandan pasukan Kelly dan para sandranya. Tim intelijen memberikan data kalau musuh dan para sandera berada di salah satu dari 6 titik. Karena nggak diketahui pasti di mana titiknya itu, Prabowo lalu memutuskan untuk menyerang ke 6 titik tersebut menggunakan 6 helikopter sekaligus. Menjelang
operasi dimulai, tiba-tiba tim peninjau dari Inggris memberitahu kalau sebelumnya mereka sudah menyelundupkan satu alat namanya beacon pada saat mereka menitipkan obat-obatan kepada Palang Merah Internasional kepada para sandera. Alat itu bisa memberi sinyal dan menentukan titik lokasi penyerangan paling akurat. Karena itu Prabowo terpaksa menunda operasi dan menyuruh timnya menggunakan helikopter untuk mencari di mana sinyal beacon tersebut. Dan setelah dicari, ternyata beacon tersebut berada di satu gunung yang sangat tinggi di ujung Papua, yang tentu saja titik ini berada di luar 6 titik sasaran yang sebelumnya diberikan oleh tim intelijen. Di sini Prabowo sempat bimbang karena dihadapkan pada dua pilihan. Ia harus percaya teknologi asing atau percaya dengan anak buahnya. Untuk memastikan itu, Prabowo bertanya kepada Serka Bayani. Serka Bayani lalu menjelaskan kalau titik koordinat dari beacon itu tidak masuk akal. Meski Prabowo menegaskan kalau titik koordinat itu menggunakan teknologi canggih dari Inggris, namun tetap aja Bayani menampiknya. Ia beralasan, "Bapak, jangankan kualik, monyet pun kalau misalnya tinggal di sana tak akan hidup karena memang tidak ada air di sana, Bapak. Bagaimana bisa sekian puluh orang ada di sana bisa hidup tanpa air, Bapak?" ucap Serka Bayani. Penjelasan Serka Bayani inilah yang jadi dasar Prabowo untuk menentukan langkah berikutnya. Ia lebih percaya kepada seorang pribumi yang cerdas seperti Serka Bayani ketimbang peninjau Inggris, meskipun mereka membawa teknologi canggih. Bagi Prabowo, putra daerah pasti lebih mengetahui tanah tempat tinggalnya ketimbang siapapun di muka bumi ini. Maka dari itu ia memutuskan untuk menyerang 6 titik sesuai hasil kajian sebelumnya, dan benar saja sasarannya sesuai target. Operasi Mapenduma dinyatakan sukses dan berhasil memulangkan semua para sandera. Kemudian misi besar lain yang pernah diprakrasai langsung oleh Prabowo adalah mendampingi tim pendaki Indonesia untuk menaklukkan Everest, itu pada tanggal 26 April 1997. Tim ini gabungan dari anggota Kopassus, Wanadri, FPTI, dan Mapala UI. Dan benar saja, semuanya berhasil menaklukkan Everest dan mengibarkan bendera merah putih di sana. Jadi soal achievement Prabowo ini nggak usah dipertanyakan, banyak sekali prestasinya. Dan yang kita bahas tadi cuma sebagian dari banyak operasi yang suksesornya adalah Prabowo. Meskipun demikian, Prabowo juga nggak lepas dari isu kontroversi. Isu miring ini juga sering kali diangkat dan dilontarkan kepada dirinya. Misalnya penculikan aktivis 1998, bertindak sewenang-wenang sebagai pangkostrat, dan lain-lain. Biasanya isu ini akan panas menjelang Pilpres seperti yang kita dengar hari ini. Pertanyaannya, apakah isu itu benar? Kita akan membahasnya di chapter ketiga. Penculikan aktivis 1997 atau 1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pemilu tahun 1997 dan sidang MPR 1998. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang dulu didirikan oleh almarhum Munir mencatat setidaknya ada 23 orang yang nyawanya dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal bernama Leonardus Gilang, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lagi tidak diketahui keberadaannya hingga hari ini. Peristiwa penculikan ini dilakukan oleh oknum Kopassus yang menyebut dirinya sebagai tim Mawar. Lantas, apa kaitannya dengan Prabowo? Jelas berkaitan, karena Prabowo waktu itu masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Sedangkan tim Mawar ini adalah oknum Kopassus bawahannya. Pertanyaannya, benarkah penculikan itu atas dasar perintah Prabowo? Ada banyak versi mengenai hal ini. Versi pertama mengatakan Prabowo tidak terlibat karena meskipun tim Mawar adalah oknum Kopassus bawahannya Prabowo tidak terbukti memberikan perintah kepada tim Mawar. Hal ini sudah dikonfirmasi saat sidang militer dilakukan. Komandan tim Mawar yang pada saat itu adalah Mayor Infantri Bambang Kristiono mengatakan kalau aksi penculikan itu adalah murni inisiatif dirinya tanpa diketahui Prabowo. Itu versi yang pertama. Kalau versi yang kedua mengatakan sudah pasti Prabowo terlibat karena seorang prajurit tidak mungkin bertindak tanpa sepengetahuan komandannya. Setidaknya kata-kata itulah yang pernah dilontarkan Adian Napitupulu. Ditambah lagi kasus ini erat kaitannya dengan para pengkritik Soeharto. Semua orang hilang ini adalah orang yang speak up dan kerap mencecar pemerintahan Soeharto. Jadi tim Mawar ini diduga beroperasi atas dasar permintaan Soeharto. Namun bagaimanapun teori ini tidak pernah bisa dibuktikan hingga hari ini. Itu masih tetap dan terus jadi perdebatan. Sebagian orang-orang bertanya, lantas jika Prabowo tidak terlibat, kenapa ia dipecat dari militer? Berikut
penjelasannya. Pada tanggal 20 Maret 1998, Prabowo diangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau yang biasa disingkat dengan Pangkostrat. Ia didapuk menjadi Pangkostrat setelah Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia untuk kali kelima kalau nggak salah. 3 bulan menjabat sebagai Pangkostrat terjadilah kerusuhan Mei 1998. Krisis ini diawali dengan anjloknya finansial Asia dipicu oleh tragedi Trisakti dan dilengkapi dengan amukan massa terhadap etnis keturunan Tionghoa. Nah, di sini Prabowo sebagai Panglima Kostrat minta izin kepada Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Wiranto supaya diperbolehkan menggerakkan pasukan cadangannya dari luar Jakarta. Guna apa? Guna meredam kerusuhan Mei 1998. Waktu itu pasukan cadangan di bawah Prabowo itu setidaknya ada 11.000. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Wiranto. Meskipun sudah ditolak, Prabowo diduga tetap menerbangkan ratusan Kopassusnya yang tadi itu jadi bekas anak buahnya menuju Jakarta. Kemudian beberapa sumber mengatakan memang benar Prabowo ini membawa pasukannya ke Jakarta, tapi itu atas permintaan Mayor Jenderal Sapri Samsudin yang kala itu menjabat sebagai Panglima Jakarta Raya. 6 hari berlalu, masa demonstrasi semakin banyak. Mereka kompak memberontak dan menuntut Soeharto supaya turun dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto secara sah mengundurkan diri. Soeharto yang mundur itu lalu digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Dan di siang harinya Prabowo menemui Habibie dan meminta kepada presiden ketiga itu untuk menunjuk dirinya sebagai Panglima ABRI menggantikan Wiranto. Namun jangankan untuk meminta secara langsung, hanya untuk sekedar bertemu dengan Pak Presiden pun Prabowo tidak bisa. Karena itu Prabowo memerintahkan pasukannya untuk mengelilingi istana dengan tank-tank besar. Namun tidak pernah terjadi apa-apa setelah itu selain Presiden Habibie memberhentikan Prabowo dari Panglima Kostrat. Nah, isu-isu kayak gini nih sering banget dilontarkan sama lawan politik Prabowo hari ini. Mereka mengatakan Prabowo ini hampir pernah mau mengkudeta Presiden Habibie. Padahal kita nggak tahu sebenarnya seperti apa. Setelah diberhentikan, Prabowo menemui ayah mertuanya Soeharto. Ia bermaksud ingin meminta dukungan, namun yang ia dapati justru penolakan. Entah kenapa di sini Soeharto berpikir kalau menantunya itu yang justru jadi salah satu dalang kejatuhannya. Prabowo dianggap bersekutu dengan mahasiswa. Prabowo dianggap kerjasama sama massa supaya menduduki gedung MPR. Akhirnya mau tidak mau Prabowo turun jabatan yang awalnya Pangkostrat menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komandan ABRI di Bandung. 2 bulan setelahnya, atau lebih tepatnya pada tanggal 14 Juli 1998, Panglima ABRI membentuk sebuah Dewan Kehormatan Perwira atau yang disingkat dengan DKP untuk memeriksa Prabowo. DKP ini beranggotakan 6 orang jenderal. Salah satu jenderal yang paling terkenal hari ini adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang hari ini juga mendukung Prabowo. Mereka memeriksa Prabowo dalam 7 butir tuduhan. Salah satunya adalah sengaja melakukan kesalahan dalam analisis tugas, melaksanakan dan mengendalikan operasi dalam rangka stabilitas nasional yang bukan jadi wewenangnya, tidak melibatkan staf organik dalam prosedur staf pengendalian dan pengawasan, dan sering keluar negeri tanpa izin dari Kasat ataupun Pangap. Selama persidangan, Prabowo mengklaim dirinya itu sebagai tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenawa. Apa itu Konvensi Jenawa? Penjelasannya sangat panjang, kalian bisa cek langsung ke Wikipedia. Karena mengklaim dirinya sebagai tawanan perang yang dilindungi oleh Konvensi Jenawa, Prabowo kerap menggunakan haknya untuk tidak bicara, sehingga DKP di sini sulit banget untuk gali informasi darinya. Namun pada akhirnya DKP sepakat menyatakan kalau Prabowo itu bersalah. Ia pun diberhentikan dari Dinas Keprajuritan sejak bulan Juli 1998. Hal ini terus masih jadi perdebatan apakah salah satu alasan diberhentikannya Prabowo dari militer karena kasus penculikan 1998 atau hanya sekedar ketidakpatuhan. Aku pun masih bertanya-tanya. Mungkin kalian ada yang bisa bantu jelaskan, silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. 1998 itu jadi tahun yang berat untuk Prabowo karena selain karirnya yang harus kandas di dunia militer, rumah tangganya bersama dengan Titik Soeharto juga harus selesai. Di media keduanya mengaku berpisah karena alasan yang sederhana, tapi jika diperhatikan tentu pisahnya dua tokoh ini pasti punya alasan yang kita sendiri orang awam tuh sulit memahaminya. Publik menduga-duga pisahnya dua orang ini dikarenakan Soeharto nggak suka lagi sama Prabowo. Seperti yang udah aku sebutin tadi, Pak Harto mikir kalau Pak Prabowo ini menjegalnya, dan dugaan itu semakin kuat karena emang pada tahun 90-an itu Sumitro ayahnya Prabowo atau besannya Pak Soeharto ini kerap mengkritik Pak Harto itu sendiri. Namun puncaknya ya kejadian tahun 1998 itu
gitu. Keduanya langsung pisah. Prabowo Subianto akhirnya memutuskan untuk pergi ke Inggris, namun ditolak karena dugaan kasus pelanggaran HAM yang dibuatnya. Namun tidak dengan Yordania. Yordania menerima Prabowo, maka ia bertolak ke sana. Entah karena tertekan, banyak masalah, mau menenangkan diri atau apapun itu, yang jelas Pak Prabowo tidak pernah balik ke Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Setelah 6 tahun berada di negeri orang, sepertinya Prabowo ini udah nggak tahan lagi menahan kerinduan pada sang ibu pertiwi. Maka awal tahun 2004 ia memutuskan untuk kembali. Ia memutuskan untuk move on dari masalah-masalah lama dan meniti karir baru sebagai pengusaha. Saat menjadi pengusaha, karir Prabowo ini juga moncer pastinya. Ia pernah memiliki dan memimpin setidaknya 27 perusahaan besar di Indonesia. Ini jadi salah satu bukti kalau dasarnya emang hebat, mau dikemanain juga jadi orang hebat. Karena itu, pada tahun 2004 namanya masuk jadi salah satu kandidat kuat dalam memperebutkan tiket calon presiden pilihan Golkar. Prabowo bersaing dengan tokoh-tokoh besar lainnya seperti Akbar Tanjung, Surya Paloh, Abu Rizal Bakri, sampai Wiranto. Namun ia tidak terpilih dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari Golkar dan mendirikan Partai Gerindra tepat pada tahun 2008. Pada Pilpres tahun 2009, Prabowo maju sebagai cawapres mendampingi Megawati, dan total gayanya di sini tuh kalian tahu berapa? Sudah mencapai 1,57 triliun. Ia jadi cawapres paling kaya saat itu. Tapi harus takluk satu putaran oleh incumbent, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalian masih ingat kan siapa SBY? Dia pernah jadi salah satu Dewan Kehormatan Perwira yang memberhentikan Prabowo, mengalahkan Prabowo juga di tahun 2009, dan kini mendukung Prabowo tahun 2024. Pada tahun 2014 ia maju jadi calon presiden. Namun yang mengejutkan, Prabowo nggak lagi bersama Megawati. Padahal Pilpres tahun 2009 PDIP itu janji ke Prabowo nanti 2014 akan mengusungnya jadi capres, baik menang atau kalah di Istana Batu tertulis. Namun di 2014 PDIP lebih memilih untuk mengusung aktor baru bernama Joko Widodo. Singkat cerita, Joko Widodo keluar sebagai pemenang. Begitupun ketika ditantang ulang oleh Prabowo tahun 2019, Jokowi lagi-lagi menjadi pemenang. Dan hal yang membuat publik terkejut adalah Jokowi justru memasukkan nama Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya di Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Dan yang terbaru, anak Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto. Menurutmu, dengan pengalaman panjang tersebut, sudahkah Prabowo ini disebut layak atau pantas memimpin Indonesia tahun 2024? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Untuk perlu diketahui, aku hanya menceritakan biografinya saja ya, tanpa mengajak kalian itu untuk memilih Prabowo di tahun 2024 nanti. Dan supaya berimbang, aku juga akan angkat biografi story capres lainnya. Apa kamu setuju? Kalau setuju, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Aku Pak Bazil Mausa Kaban, pamit undur diri. Assalamualaikum. Halo.